Oke, halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di GPS alias Gaptek Problem Solving. Tapi untuk episode GPS kali ini, gue nggak cuman ngejawabin pertanyaan untuk GPS saja, melainkan pertanyaan random lainnya juga. Jadi semacam GPS plus Q&A. Ini karena gue lagi ada di Los Angeles sekarang, gue lagi ada liputan yang belum bisa gue kasih tahu liputannya itu liputan apa, karena masih NDA. Nanti gue bakalan kasih lihat juga kok ketika waktunya udah tiba ya. Jadi tungguin aja untuk kontennya. Karena gua pergi di sini hampir sekitar 1 minggu, makanya reviewan gue tuh jadi pada terhambat semua gitu ya. Makanya gue bikin konten yang ringan-ringan aja dulu, seperti tanya jawab seperti ini, karena memang lagi nggak ada konten. Oke, kita bakalan mulai dari konten GPS dulu untuk tanya jawab seputar Gaptek Problem Solving. Abis itu kita lompat ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Seperti biasa, disclaimer, untuk GPS ini gue akan mencoba mengasih solusi ke kalian berdasarkan pertanyaan yang kalian ajukan. Jadi belum tentu jawaban dari gua itu 100% bisa ngebenerin masalah kalian, tapi paling nggak bisa ngebantuin kalian untuk ngecek lebih lanjut untuk troubleshootingnya nanti itu seperti apa. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya dari Sanex Gen nih. Bang, saya mau tanya kenapa ya Mobo Astrok A620i pakai TJ Max Auto jalan mentok di 75 derajat, RAM nggak mau booting 8000 mega transfer per second atau 8000 MHz. Sedangkan di set manual sesuai TJ Max prosesor baru bisa jalan. Voltage juga bisa gede, sebelumnya cuma mentok di 7600 MHz 1,4 volt, sekarang bisa running 8000 MHz 1,48. Gede banget. CL36, wih tapi bagus timingnya. Bahkan 1,5 volt di Ryzen 5 7600X. Adakah settingan lain biar lebih mudah running RAM dengan frekuensi tinggi? Nah gini, sebetulnya untuk overclocking memori DDR5 di soket AM5 ya, itu sebetulnya masih ada tetap batasan-batasan chipset, terutama kalau lu pakainya itu memang chipset A620. Bisa aja sebetulnya tergantung dari IMC prosesor lu juga gitu. Misalkan lu pakai 76X di sini, itu beda dengan IMC dari 8600G atau 8700G. Kebanyakan yang bagus itu IMC-nya memang ada di 8600G atau 8700G. Lu bisa consider untuk naikin ke B650 chipsetnya, karena di B650 itu pengaturan voltasenya lebih banyak lagi kalau lu pengen overclocking memori DDR5-nya. Jadi pilihannya ya ada beberapa tuh, karena di sini lu masih ada beberapa batasan. Pertama dari chipset lu sendiri yang memang A620i yang sebetulnya udah bagus banget, ini lu bisa jalan di 8000 MHz dan gua asumsikan ini udah bisa jalan harian ya. Jadi kalau lu memang mau lebih pakem lagi, ya coba lu consider buat pakai B650M HDV gitu, yang memang rata-rata bisa jalan lebih dari 8000 bahkan untuk harian. Dan CPU-nya juga, IMC-nya ini memang udah mentok apa belum nih di 7600X-nya. Tapi menurut gua untuk sekelas 7600X ini udah bagus banget sih, bisa jalan 8000. Oke, selanjutnya ini dari Abdurrahmana 3905. Bang, PC adik saya sering blue screen setelah tambah RAM 2 kali 16 GB jadi 4 kali 16 GB. Kalau dicabut 2 keping, PC-nya aman-aman aja. Apa mungkin ada masalah pada slot RAM-nya? Mau bawa saya B660M Steel Legend, RAM T-Force Delta DDR4. Oke, gua rasa ini bukan permasalahan dari kit memorinya ya, ataupun permasalahan dari si motherboardnya, si B660M Steel Legend-nya. Tapi permasalahannya adalah ketika lu menggunakan 4 keping memori. Jalan 4 keping memori ya dengan config dual channel itu memang agak susah, terutama jika lo ngaktifin XMP. Gua nggak tahu di sini detail untuk rating dari memorinya itu berapa. Kalau misalkan ini ratingnya cukup tinggi di 3600 atau 3800 MHz, gua rasa lu cobain dulu untuk clear CMOS-nya, habis itu lu coba jalanin default dulu di 2133 MHz, apakah dia jalan apa enggak. Kalau misalkan di default dia tetap nggak jalan pakai 4 slot, ya kemungkinan besar itu dari motherboardnya aja. Coba dulu juga untuk update BIOS-nya ya, siapa tahu bisa membantu dari permasalahan ini. Tapi memang rata-rata sebaiknya sih sebenarnya untuk config dual channel ya dipasangnya di 2 slot aja, bukan di 4 slot. Jadi kalau mau kapasitasnya naik, ya langsung beli kit lagi, bukan ditambahin lagi. Karena meskipun kitnya ini sama persis ya di Force Delta DDR4, kalau misalkan lu tambahin bisa aja sebetulnya IC memori yang didapat itu bisa aja berbeda. Jadi ceknya memang cukup panjang, terutama untuk kasus memori seperti ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. William Veranda 2572. Kenapa ya tiap gue beli Mobo Astrok untuk mic, kalau dicolok langsung ke aux Mobonya itu hasil rekamannya agak mendem. Tapi kalau colok pakai USB normal. Dan juga soal RGB RAM sering ngaco.
Ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan kayak begini ya. Mau yang udah dicoba A320 MHVS, A520 MHVS, B450 MC Legend, bla bla bla. Udah install driver dari webnya pun sama aja. Oke, kalau soal mikrofon dicolok langsung ke aux, itu hasil rekamannya agak mendem. Ya tentu ini karena driver dari sound cardnya ya. Sound card bawaan motherboard ASRock memang rata-rata dikasihnya yang standar-standar aja. Terlebih lagi signalnya juga itu belum tahu diatur dengan beres atau enggak sama si ASRock. Jadi memang untuk perurusan audio-audio gini, kalau lu ngincernya audio onboard, setahu gue yang paling bagus itu sejauh ini adalah motherboardnya MSI. Yang memang udah ngasih signal untuk audio yang bagus, driver dari sound card bawaannya juga itu udah bagus, bahkan ada SPDIF di beberapa motherboard kelas tengahnya, kayak gitu ya. Untuk ASRock memang rada-rada kurang. Kenapa kalau pakai USB itu dia nggak kenapa-kenapa? Ya karena kalau pakai USB dia drivernya itu bakalan pakai sound card dari si colokan USB itu yang lu pakai itu drivernya bakalan pindah, nggak pakai dari onboardnya lagi. Kalau soal RGB ini udah sering gua bahas nih di GPS-GPS yang lalu-lalu. Karena untuk RGB-RGB-an ini ya sejauh ini paling normal itu adalah Armoury Crate dari ROG. Motherboard lain macam kayak MSI rada mendingan, Gigabyte rada mendingan, tapi memang paling ngaco rata-rata ya Polychrome ya ASRock. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Zaidan Rauf Fabidin. Bang, gue pakai prosesor i5 13600K, motherboard B760M, setiap render atau benchmark, prosi mentok di 65 derajat. Adem. Apakah normal, Bang? Gue merasa pengen geber naikin thermal throttlingnya gitu, apakah memungkinkan? Gue nggak tahu lu di sini pakai B760M apa, tapi umumnya rata-rata motherboard B760 itu bisa dilepas power limitnya. Kalaupun nggak bisa dilepas, mungkin dia bisa lebihin beberapa gitu. Tapi karena lu di sini pakainya 13600K dan gua nggak tahu B760M seperti apa yang lu pakai di sini. Kalau CPU lu itu jalan di 65 derajat dan nggak nyentuh ke TJ Max sama sekali, gua berasumsi ini mungkin jalannya cuma sekitar di 100 watt dan mungkin VRM motherboardnya kuatnya segitu. Tapi lu cek aja di BIOS-nya apakah bisa lebih dari 100 watt atau enggak. Karena menurut gua jika si i5 13600K-nya itu dia cuma jalan di 100 watt itu kayak nggak ada bedanya dengan 134F atau 13500 sih. Jadi lu coba cek-cek aja, di situ mungkin ada power limit 1, power limit 2, atau mungkin profile preset yang udah disediain dari vendor motherboardnya. Karena gua nggak tahu nih vendor motherboard yang lu pakai di sini apa. Ya memang lebih enak 13600K itu kalau power limitnya itu di loss gitu, atau paling nggak pakai 180 watt PL1 PL2 gitu. Gue juga pakai 13600K dan gue jalanin di 180 watt biar dia berasa kencengnya tapi temperaturnya juga masih bisa dijaga di bawah TJ Max. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Nimbus 654. Bang, slot PCIe kali 16 kalau short bisa merembet ke VGA nggak? Atau cuma no display aja dan VGA tetap aman? Lagi bingung VGA no detect CBIOS 2 kali atau malah problemnya di power supply. Oke, yang namanya short itu bisa ngerembet kemana-mana. Motherboard lu bisa rusak, kartu grafis lu juga bisa rusak. Misalkan shortnya ada di slot PCI Express kali 16, tentu kartu grafis lu bisa berpotensi ikutan rusak juga kalau memang ada short di bagian itu. Apakah problemnya ini ada di power supply? Bisa juga. Power supply yang udah nggak dapat proteksi sehingga ketika dia short, dia biarin aja itu sistemnya nyala. Jadi mau kondisinya kayak gimana ya selama belum rusak masih bisa dihajar terus. Bisa juga kayak gitu. Kalau misalkan kartu grafisnya jadi kenapa-kenapa, jadi ngaco, bisa juga kan jadinya nggak kedetek lewat BIOS gitu ya. Jadi silakan dicek ya, itu beneran dari slot PCIe-nya atau memang ya karena kartu grafisnya justru yang memang udah kena. Kayaknya pertanyaan dari GPS itu udah habis ya. Gue juga sempat ngelempar ke YouTube, di YouTube tab community, di sini ada beberapa pertanyaan kayak, Bang, segmen GPS diadain lagi nggak nih? Ini gue lagi bikin. Jadi memang segmen GPS itu gue bikin kalau memang gue lagi nggak ada konten aja, atau reviewan gue itu lagi banyak yang ke pending. Jadi bukan konten yang reguler-reguler banget lah gitu bisa dibilang ya. Oke, lalu selanjutnya ini ada dari Mr. Bob Gaming. Bang, bener nggak sih semakin tinggi suhu CPU semakin cepat kering thermal paste-nya? Secara teori ya benar, cuma ya nggak bakalan sampai secepat itu kok. Itu thermal paste tuh sebenarnya bisa jalan tahunan, setahun 2 tahun itu masih tetap efektif. Kayak gitu. Ini dia nanya, Bang Sob ada rencana ngonten sama Om Ajon lagi nggak? Honestly, kalian ngobrol random doang asik banget, apalagi balapan oce-ocean gitu misalnya. Kalau balapan ocean emang gue pernah ya sama Alfa ya? Kayaknya nggak pernah deh. Tapi ya kalau ada kesempatan waktunya pasti gue bikin lagi lah sama Alfa. Karena sekarang tuh selain belum ketemu sama Alfa, Alfa juga kan sekarang lagi kuliah di Jogja. Jadi posisinya tuh memang jauh banget. Jadi kalau lagi ada kesempatannya aja. Kemarin di Computex ketemu, tapi kita nggak bikin konten bareng karena
di Computex 2024 kemarin Alfa juga udah mulai liputan lagi. Karena tahun 2023 tuh kan Alfa gabut cuma lomba doang. Dan dia juga udah lepas dari jagat kan saat itu. Jadi bener-bener kosong banget Computex 2023 tahun lalu. Tapi 2024 ini Alfa juga udah mulai liputan-liputan untuk di YouTube-nya sama di Instagram dia pribadi. Jadi kemarin memang lagi sama-sama sibuk juga di Computex. Oke, selanjutnya MacBook Air M1 masih worth it nggak buat beli tahun ini? Kalau di harga yang sama, rekomend laptop apa bang buat kebutuhan desain? M1 sebetulnya sih worth it aja menurut gue ya dari segi harganya. Tapi paling consider gue itu soal MacBook adalah di bagian memori RAM sama di bagian storage gitu. Karena ya Apple ini pelit banget gitu. Meskipun ini adalah perangkat Apple, tapi serius deh, memori RAM itu perlu banget untuk laptopnya gitu, untuk MacBooknya. Karena beberapa temen gue yang produser musik juga mengeluhkan MacBook itu ya karena memori RAM-nya kecil ketika dia produksi out of memory. Nah, itu jadi problemnya si MacBook. Kalau cuma pakai ringan-ringan doang sih memang cukup-cukup aja. Kalau di rentan harga segini sebetulnya udah banyak yang menawarkan layar OLED yang bagus ya kayak VivoBook gitu misalnya. Kemarin juga udah nawarin spesifikasi yang menurut gue sebetulnya udah sedikit-sedikit bisa bersaing lah sama si M1, palingan soal baterainya aja yang memang M1 juara sih. Tapi kalau ada budget lebih ke M2 boleh juga tuh. Kita lanjut ke pertanyaan yang gue lempar di Instagram ya. Jadi gue jawabin di sini juga. Di sini ada yang nanya NPU gaming handheld apakah terlalu berlebihan? Menurut gue untuk saat ini iya, karena NPU ini belum bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan gaming. Terlebih lagi jika kita menggunakan handheld, itu kan handheld nggak ada webcamnya ya, yang dimana NPU itu juga saat ini paling banyak itu penggunaannya ya di kamera, di webcam. Kita pakai Studio Effect di situ misalnya, atau kita pakai Audacity untuk AI noise cancelling gitu ya, atau untuk transkrip audio itu di Audacity, itu pakai NPU yang mana itu jarang dilakuin sama kita kalau kita udah pakai handheld, karena kita pakai handheld tuh rata-rata ya pakainya udah bakalan banyak fokus ke gaming. Bahkan Microsoft pun belum update untuk Copilot Plus-nya mereka kan. Jadi NPU-nya belum kepake banget. Di laptop pun bahkan belum kepake banget, apalagi di handheld. Jadi kalau terlalu berlebihan, enggak. Memang ekosistemnya aja yang belum berjalan mengarah ke sana, apalagi sampai ke gaming. Selanjutnya, ini bagaimana cara mensosialisasikan kebutuhan SSD kepada orang yang masih ngotot pakai hard disk super lelet. Ya suruh dipakai aja gitu. Cobain dulu aja beli 128 GB gitu, SSD yang kentang juga nggak apa-apa. Ntar kalau rusak, misalkan kapok, suruh kasih yang bagus SSD-nya. Kalau udah ngerasain pakai SSD yang bagus, pakai 5 tahun lebih pun masih enak SSD-nya. Oke, selanjutnya ini ada yang nanya juga ngapain Bang di LA. Tadi di awal udah gua kasih tahu ya. Gua lagi ada liputan di sini, belum bisa gua kasih tahu di konten berikutnya. Mungkin nanti kalian bakalan lihat juga. Ini makanya gua pakai jaket lagi, pakai batik. Ini karena komitmen gue ya, setiap gue liputan sekarang kalau di luar negeri, gue akan mengusahakan untuk pakai batik untuk menunjukkan identitas kalau gue nih orang Indonesia gitu. Dan ada loh orang Indonesia yang sampai ke sini untuk meliput gitu. Karena mungkin jarang ada yang tahu kalau media dari Indonesia juga berangkat juga nih untuk liputan-liputan, apalagi yang teknikal kayak begini. Apalagi di LA ini, kali ini gue sendirian. Gila, yang lain pada ke Paris, pada ke Galaxy Unpacked, ini gue malah jalan ke LA sendirian pula gitu, nggak ada media lain yang berangkat ke acara ini. Oke, kita ke pertanyaan terakhir deh ini ya, yang ada di Instagram. Di sini ada yang nanya, masih possible nggak sih jadi konten kreator tech di masa ini? Dari nol. Oke, kalau masih possible atau enggak, menurut gue masih possible aja untuk jadi konten kreator tech di masa ini, karena buat gua kalau ketika lu pengen jadi tech content creator itu fokus lu sebetulnya bukan lagi traffic gitu. Karena kalau bicara traffic, jujur ngomong, Gaptek ini juga sebetulnya secara traffic jatuh banget ya, abis-abisan deh. Pokoknya gua bisa bilang mungkin sekitar 60 sampai 65% traffic gua turun, hancur. Peningkatan subscriber gua pun hancur gitu. Gua bahkan sempat berpikir apakah gue masih relevan gitu di konten-konten ini. Karena jujur aja ketika gue ngelihat di era sekarang pun udah banyak juga gitu konten kreator baru yang bertebaran. Dan menurut gue jauh lebih menarik daripada gue gitu. Bahkan gue sempat berpikir mungkin nggak lama lagi mungkin gue akan pensiun gitu. Ketika gue memang betul-betul udah ngerasa kalau gue tuh udah 100% udah nggak relevan lagi gitu di mata penonton-penonton yang nikmatin konten teknologi gitu.
Tapi ketika gua ngelihat senior-senior yang masih tetap bertahan dengan channel YouTube-nya gitu, makanya gua tetap ngejalanin aja channel YouTube gua ini gitu. Karena ya sejauh ini yang gue senang gitu. Gue masih pengen cari opsi-opsi lain dulu sebelum gue memang bisa betul-betul 100% pensiun dari konten teknologi ini. Apakah nantinya bakalan jadi konten lain atau enggak, gue belum tahu. Tapi gue sih pengennya gue punya opsi lain selain konten teknologi kayak begini. Mungkin bukan konten juga, mungkin bidang usaha lain yang gue juga nggak tahu apa. Tapi kalau lu mau mulai dari sekarang dari nol, menurut gue bisa-bisa aja gitu. Dan kalau bicara jadi konten kreator teknologi dari nol itu masih possible atau enggak, ya menurut gue sampai kapanpun bakalan masih possible aja. Kalau misalkan ada orang nanya, tapi kenapa lu pengen pensiun gitu? Karena ya gue ngerasa perjalanan gue ini udah hampir panjang. Gue udah di tahun ke-9 sekarang di YouTube dan bentar lagi berarti 1 dekade di tahun 2025. Gue sempat di awal tahun itu memang kepikiran untuk pensiun di tahun 2025. Tapi mungkin bahkan di tahun ini gue udah bisa nyebut diri gue tuh pensiun gitu di konten ini. Karena bisa kalian lihat sendiri kalau konten gue tuh sekarang uploadnya juga udah mulai semau-maunya gue aja gitu. Nggak ada yang reguler lagi. Ketika ada barang yang dipinjemin sama brand, ya gue kerjain gitu ya. Ketika nggak ada, kalau gue lagi senang sama barang sesuatu, ya gue beli gitu kan. Kalau gue lagi bener-bener nggak ada konten sama sekali, ya gue nggak upload gitu. Tapi kadang kangen, akhirnya gue bikin Q&A kayak begini buat ngobrol-ngobrol atau live streaming gitu. Itu untuk ngelepas kekangenan gue aja sama si channel Gaptek sebetulnya. Jadi gue masih tetap mencoba untuk bikin gue jadi relevan gitu. Ya udahlah paling segitu ya curhatan-curhatan gue beserta segmen GPS ini, lebih banyak curhatnya malah. Tapi ya mungkin dari sini jadinya kalian udah tahu bahwa sebetulnya gue itu udah nganggap diri gue tuh pensiun juga sebetulnya gitu. Jadi tapi nggak bisa dibilang resign dari Gaptek karena gue jujur aja masih tetap pengen upload terus di channel Gaptek meskipun ya udah nggak sengoyo itulah ya bisa dibilang. Karena ya gue masih tetap mau cari opsi-opsi lain, masih tetap pengen cari kesempatan-kesempatan lain juga di bidang lain mungkin yang mungkin gue bisa hidup juga gitu dari sana bukan cuma dari ini aja. Tapi tetap gue seneng gitu ya. Gue bahkan berterima kasih banget sama penonton-penonton gue yang dari dulu dan sampai sekarang masih tetap nontonin gue. Gue masih tetap berterima kasih juga karena gue masih dipercaya untuk dapat kesempatan kayak misalkan ke Los Angeles ini gitu untuk ngeliput gitu. Bahkan dari sekian banyaknya itu masih kenapa masih gue yang dipilih aja gue bingung gitu ya kan. Jadi ya kurang lebih eh, kayak begitulah yang bisa gue sharing ke kalian sejauh ini. Kalau kalian misalkan senang juga dengan mungkin monolog untuk cerita-cerita kayak begini, apa yang ada di baliknya, gue ceritain apa aja, monolog begini kayak podcast untuk curhatan-curhatan gue, kalian komen aja lah ya di bawah. Misal kalian seneng sama hal-hal yang kayak gitu, mungkin gue bisa coba untuk bikin gitu. Gue nggak janji bakalan reguler, tapi ya ketika ada kesempatannya buat gue cerita kayak begini, soal di baliknya itu kayak gimana, biar jauh lebih transparan aja gitu. Apa sih sebenarnya yang ada di balik dunia konten creator teknologi ini gitu. Ya coba kalian komen di bawah deh. Kira-kira kalian tertarik atau enggak. Jangan lupa juga komen kalau kalian punya permasalahan soal komputer kalian biar dibahas di segmen GPS berikutnya. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.